Partai Perubahan saat deklarasi ini sudah bersepakat satu, mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2029 dari Partai Perubahan. Pak Anies, seberapa besar sebenarnya pembentukan Partai Perubahan atau apapun partai itu adalah memang dari Pak Anies? Tidak ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian dan tidak menyetujui didirikan partai perubahan termasuk saat ini sama sekali. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari inisiatif saya dan saya tidak menjadi bagian dari itu semua. Titik sampai di situ. Bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya. Saat ini belum, tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi. Sama sekali tidak ke arah sana. Dan kami malah melihatnya begini, saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Saya ingin Indonesia lebih adil, saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi Gerakan Rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa Gerakan Rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan, mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat. Nah, fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, begitu maka ya inilah organisasi Gerakan Rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama ini kita. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi Gerakan Rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya
adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Ada pesan penting yang harus kita garis bawahi. Merdeka bukan sekedar menggulung kolonialisme. Merdeka adalah menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sering ingat pada soal menggulung kolonialisme, tapi sesungguhnya yang lebih mendasar adalah menggelar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu kolonialisme tidak adil, karena itu kita memilih merdeka. Kita menolak kolonialisme karena di sana ada ketidakadilan. Karena itu setelah kita merdeka, maka yang kita harus hadirkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Jakarta ini yang sedang kita ikhtiarkan. Kita tidak ingin di kota ini justru menjadi simbol ketidakadilan. Jakarta harus menjadi simbol. Di kota ini Sumpah Pemuda dikumandangkan. Di kota ini proklamasi dikumandangkan. Maka mari sama-sama kita buktikan di kota ini seluruh janji kemerdekaan bisa terlaksana untuk setiap warga negara. Karena itu kebijakan, langkah yang kita lakukan di Jakarta bukan semata-mata untuk sekelompok orang, tapi justru untuk semuanya. Memastikan cara pandangnya pun cara pandang berkeadilan bagi semua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana wacana Anies membuat partai kan ini tersebar ya, membuat gempar Indonesia. Namun yang menarik adalah ketika ada sekelompok orang membuat Partai Perubahan namanya, teman-teman. Namun ya, Partai Perubahan tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029. Nah, yang menarik adalah Anies sendiri tidak berkenan berdirinya Partai Perubahan tersebut. Bahkan Anies Baswedan tidak menyetujui berdirinya Partai Perubahan tersebut. Artinya bahwa Partai Perubahan tersebut adalah di luar dari kendalinya, teman-teman. Partai Perubahan tersebut di luar kendalinya. Nah, apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini adalah yaitu membangun ormas Gerakan Rakyat. Ya, Gerakan Rakyat ini akan menjadi partainya Anies Baswedan ke depan. Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai ya yang disetujui Anies Baswedan. Itulah bedanya, teman-teman ya. Kenapa Partai Perubahan tersebut ya secara sepihak mencatut nama Anies Baswedan, kata Anies, teman-teman ya. Dan it's okay, nggak apa-apa, teman-teman. Yang namanya hak setiap orang adalah dihormati ya. Apalagi membangun partai politik itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Namun di sini ya para pendukung Anies harus jeli yang mana partai yang benar-benar Anies Baswedan ya, yaitu Gerakan Rakyat, ormas Gerakan Rakyat yang bakal menjadi partai Anies Baswedan ke depan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.